Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada setitik pujian yang kita miliki, seluruh pujian adalah milik Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Apa yang mau kita banggakan sehingga kita menepuk dada, aku memang berhak dipuji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini namanya musibah agama. Sesungguhnya musibah itu tidak serta-merta musibah seandainya kena sakit ataupun tidak ada harta atau dihina orang gitu. Oke, itu musibah. Tapi perlu diingat, ada musibah itu namanya musibah dunia, tapi ada musibah agama. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah itu di dalam agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan jangan engkau ya Allah jadikan dunia itu obsesi besar kami. Hopes and dreams yang besar dalam hati dan pikiran kami. Harapan dan impian yang paling besar dalam diri kami. Jangan kau jadikan dunia seperti itu ya Allah. Ini supaya doa menguatkan jiwa takwa sebenarnya. Kalau jiwa fujur, nauzubillah, dia membesarkan dunia, obsesinya adalah dunia, harapan dan impian besarnya adalah dunia. Maka itu sesungguhnya musibah yang berat adalah musibah di dunia. Musibah di dunia itu bukannya musibah di dunia, di kehidupan dunia, adalah Allahumma la tajal dunia, Allahumma la tajal musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami dalam agama kami. Musibah dunia ada musibah agama. Musibah agama itu adalah salah satunya adalah, wah, saya orang hebat. Anda harus memuji saya. Dia gampang tersinggung karena memang merasa hebat, subhanallah. Ini musibah agama. Musibah agama itu beda dengan musibah dunia. Musibah dunia ada orang dihina orang, itu musibah dunia. Tidak ada harta, sakit, udah mau berobat tidak ada uang, itu musibah. Tapi ketika kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, itu harusnya menghilangkan musibah agama. Salah satunya adalah menepuk dada. Orangnya fisiknya kuat, sehat walafiat. Hartanya lebih dari cukup. Tapi dia mendapatkan musibah agama. Apa itu? Sombong. Subhanallah. Inilah yang disebut dengan janganlah engkau jadikan musibah kami dalam musibah agama. Baik, salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu selalu lisan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ada tiga yang kita minta. Berikan salam, salawat, dan keberkahan. Kalau kita duduk tahiyat akhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini menunjukkan apresiasi Allah kepada Rasul. Subhanallah. Kemudian terakhir wabarik.
Ya Allah berkahi. Maka Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau tanpa Sayyidinya juga boleh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh ya. Dua-duanya kita hormati yang perbedaan pendapat masalah ini. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mencintai Rasulullah SAW. Halawatul iman, manisnya iman akan kita rasakan apabila kita jadikan yakun Allah wa Rasul habba ilaihi mimman siwahuma. Engkau jadikan Allah dan Rasulnya sangat Anda cintai melebihi daripada keduanya. Subhan. Jadi kita mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Ini adalah orang merasakan manisnya iman. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang betul-betul mencintai Allah dan merasakan, bukan mengetahui, bahwa memang tidak ada setitik pujian yang kita miliki, segala puji milik Allah. Maka balik lagi tadi, betapa banyak orang yang tanpa disadari dia lupa bahwa setiap saat, setiap detik kita memang idealnya kita dianjurkan untuk bersalam salawat kepada Rasulullah SAW dan memberikan tahmid kepada Allah Azza wa Jalla setiap saat. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma. Jadi selalu kita berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Berzikir memuji Allah, mengingat Allah, kemudian Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kita mengenal Allah tanpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasa syukur kita kepada Allah, ungkapan terima kasih kita, apresiasi kita kepada Rasulullah SAW. Bayangkan kalau kita tidak mengenal Rasul, tidak mengenal ajaran Islam, bayangkan. Tentu kita tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita hari demi hari bertambah umur ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun saya di depan saya ini banyak bapak-bapak ibu yang jauh lebih sepuh dari saya gitu kan. Tapi saya ini kemarin umroh, subhanallah. Hamin berapa ya? Jumat Sabtu. Berarti hari 4 hari, ya, 3 hari, ya, 3 hari, 3 hari sebelum umroh itu badan saya sakit, HNP kambuh. Subhanallah. Bapak Ibu lihat tangan saya ketika kita mendapatkan penyakit, kembalikan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Qadarallah sya'a ma fa'al. Nah, jadi bukan hanya nikmat dikembalikan pada Allah, kita dapat nikmat apapun kembali kepada Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kami bersyukur ya Allah Engkau telah memberikan nikmat sehingga kita bisa beramal soleh dengan sempurna. Ada lagi ketika kita mendapatkan musibah, kembalikan juga pada Allah. Ya Allah, qadar Allah ini sudah ditentukan Allah. Sya'a ma fa'al. Apa yang sudah dikehendaki oleh Allah itu yang terjadi. Inna lillah wa inna raji'un. Ya subhanallah, ini sudah diketentukan oleh Allah Azza wa Jal. Ya, dan kami semua dalam perjalanan menuju kepada Allah maksud kembali. Subhanallah.
Setelah itu saya diakupuntur dengan Ustadz Shuaib. Beliau ini dokter di Madinah. Sudah kembali ke Indonesia. Pendekatannya dengan eh, macam-macam, diantaranya dengan probiotik. Beliau punya apa pengobatan probiotik. Alhamdulillah mulai sedikit demi sedikit lah ya. Itu malamnya kita di akupuntur, besoknya langsung berangkat. Baru merasakan Masya Allah. Ingat ketika kita berzikir, Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Subhanallah. Diawali Allah menciptakan kita ini dari yang tidak ada apa-apa, kemudian dari yang lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah menciptakan kita eh, dari yang lemah, kemudian setelah lemah menjadi kuat. Subhan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari yang kuat, lama-lama 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 lama-lama. Kemudian kepala kita ini mulai banyak ubannya gitu. Perubahan. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan terserah Allah. Ini semua dengan kehendak Allah, apa yang dikehendaki Allah, Allah Subhanahu. Wa huwal alimul qadir. Allah Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Subhanallah, subhanallah. Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada khalqal insana min tin thumma ja'alahu min sulalatin min ma'in mahin. Kata Allah lah tadi surat 30 ayat 54. Yang kedua adalah surat As-Sajadah. Kita tahu semuanya, selalu saya ulang-ulang Bapak Ibu. Jadi ketika kita membaca surat Ar-Rum yaitu surat 30, Masya Allah itu banyak tentang tauhid rububiyah. Kita udah pernah bahas ini ya. Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu itu hanya tanda kebesaran Allah. Kita terjebak dalam tanda melupakan kebesaran Allah. Kita ngeliat tubuh kita ini dari yang lemah. Kalau dalam surat As-Sajdah itu manusia diciptakan dari tanah yaitu bapak kita Adam. Nah, kemudian selanjutnya keturunannya yaitu dari saripati, eh, air mani yang hina, itulah manusia selanjutnya. Suara. Kita ini dari air yang masuk dalam rahim ibu kita. Tidak bisa apa-apa. Supaya kita menyadari bahwa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada setetik kekuatan apapun. Semua hanyalah dari Allah. Kemudian kita 9 bulan di dalam perut ibu kita. Ini juga digambarkan dalam soal Hajj. Subhanallah. Ya ayuhan nas, hai manusia. In kuntum fi raibim minal ba'ts. Kalau kalian ragu akan hari kebangkitan, nanti dibangkitkan oleh Allah. Fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah. Sungguhnya kami menciptakan kalian itu dari tanah, yaitu Nabi Adam. Kemudian dari tanah itu ciptakan nutfah, yaitu setetes mani yang tadi, sama dengan surat Al-Hajj tadi, surat Al-Sajadah. Hari ini, sekarang ini adalah surah As-Hajj ayat yang kelima. Hai manusia, kalau kalian ini nggak yakin adanya hari kebangkitan, ingat sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian keturunan Nabi Adamnya dari air yang mani, summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghayra mukhallaqatin linubayyina lakum. Kemudian kami ciptakan kalian itu di dalam rahim ini, ada istilah itu, yaitu eh, bergelantungan, tapi diterjemahkan segumpal darah. Alaqah itu bergelantungan gitu sebetulnya bahasa Arabnya. Ya diterjemahkan segumpal darah, ini yang ngerti adalah ahli, eh, para dokter.
Kemudian dari segumpal darah itu menjadi segumpal mudghah, kumpulan-kumpulan darah jadi semacam daging. Mudghah mukhallaqa wa ghair mukhallaqa. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, maka ada yang lahir dalam keadaan sempurna, ada yang lahir dalam keadaan tidak sempurna. Macam-macam ini redaksi Al-Quran. Linubayyinakum untuk menerangkan kalian semua. Apa maksudnya? Anda ini apa? Kita itu nothing. Subhanallah. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل musamma. Subhanallah. Dan kami letakkan di dalam rahim itu pada waktu yang kami kehendaki. Subhanallah. Ya kalau kita 9 bulan yang normal. Subhanallah. Thumma nukhrijukum tifla. Kemudian kami keluarkan dari rahim ibu kalian anak-anak. Subhanallah. Bayi tidak bisa apa-apa. Itu namanya lemah. Semelita beluhu asyuddakum. Terus lama-lama dari bayi nggak bisa makan, makannya nyusu, makan bubur, lama-lama makan nasi, terus TK, SD, SMP, SMA, semua jadi yang kuat semua. Wa minkum man yutawaffa. Ada yang lahir meninggal, ada yang SD meninggal, ada yang TK meninggal. Ah, macam-macam. Ada yang sudah seumur kita belum wafat, alhamdulillah semua. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umr. Di antara kalian ada yang menjadikan jadi lemah, jadi pikun, jadi lupa. Supaya kita sadar bahwa lupa itu adalah sudah kehendak Allah. Subhanallah. Semakin tua, semakin lupa. Tadi udah belum ya? Subhanallah. Jangankan orang yang tua, masih muda pun lupa nih. Kita sholat tadi berapa rakaat, subhanallah lupa. Dan ternyata tidak semua lupa itu musibah. Ini lupa itu nikmat. Walaupun kita anak SD pun ada sifat yang diberikan kepada Allah kepada kita itu lupa. Bapak Ibu sekarang mendengarkan ceramah saya, betul? Iya. Anda dilupakan dengan banyak hal. Subhanallah. Kita baca buku, kita pahami buku. Kita dilupakan banyak hal. Subhanallah. Kita berbicara kepada seorang, siapapun. Kita dilupakan banyak hal. Kita nyetir dilupakan banyak hal. Banyak hal, amat sangat banyak sekali yang dilupakan. Itu nikmat. Bagaimana kita bisa membaca buku kalau kita ingat yang lalu, yang ini, yang itu. Gimana bisa konsentrasi? Ternyata lupa pun adalah nikmat dari Allah. Banyak orang tidak sadar bosnya nikmat dari Allah adalah diantaranya adalah lupa. Kita apapun. Bapak-bapak, ibu-ibu seandainya Anda sedang jalan-jalan ke gunung melihat bunga, melihat tumbuh-tumbuhan, indah sekali. Subhan. Anda dilupakan banyak hal, diantaranya melupakan problematika hidup Anda itu sendiri. Subhanallah. Jadi kita bisa menikmati, ya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Kita bicara sama seseorang, sama anak kita, sama istri kita, sama suami kita. Dilupakan banyak hal. Subhanallah. Kadang-kala, coba, ada nggak kita ajak ngomong, tapi dia mikir yang lain nggak nyambung. Bayangin. Kok nggak mau diajak ngomong nggak nyambung sih? Saya lagi mikirin ini, saya lagi mikirin kan, memikirkan banyak hal sehingga nggak nyambung. Subhanallah. Berarti lupa adalah nikmat. Sholat kita dilupakan yang lain. Bahkan ada kode Allahu Akbar. Takbiratul ihram harus mengecilkan selain Allah kecil. Nah, begitu juga manusia diciptakan dari yang bayi lama-lama kuat, 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 kuat. Kemudian ada yang diwafatkan masih kecil. Terserah Allah diwafatkan kapan. Ada yang sampai tua jadi lemah lagi, eh, jadi pikun. Subhanallah. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Artinya apa? Sehingga dia lupa, aduh ini lupa. Saya teringat dengan ayah kandung saya. Subhanallah. Nama saya lupa, nama istrinya berarti ibu kandung saya. Ini ibu, bapak nama siapa? Lupa. Subhanallah. Kita tidak tahu itu menjelang ajal. Sampai 1 tahun 7 bulan. Allah. Subhanallah. Bapak Ibu, yang diingat hanyalah ayat suci Al-Quran.
Selain Al-Quran, tidak ingat. Ayah kandung saya itu imam di masjid. Baca Quran, udah nggak ingat siapa. Udah nggak ingat. Disconnect kepada dunia serta sisinya. Nggak nyambung, hanyalah Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Itu janji Allah. Sungguhnya kami akan menjaga Al-Quran. Maka supaya Anda terjaga, banyaklah membaca Al-Quran. Subhanallah. Watarul adhamidah. Anda akan melihat bumi ini ya kering, kerontang, ah, tidak ada apa-apanya, jadi nol dari nol. Anda akan melihat semua itu hamidah. Kemudian Allah oh, memberikan sebuah gambaran bagaimana ciptaan yang darinya kering. Ini ciptaan Allah. Saya melihat padang Sahara, kering, kerontang, ataupun tanah kering, kerontang gitu. Kemudian Allah menurunkan hujan. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. Kemudian kami turunkan air hujan. Air hujan semua. Kemudian tumbuh subur. Subhanallah. Ambatat min kulli zawjin bahij. Kami tumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, jenis tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Dari sini, Bapak-Bapak Ibu, kita bisa mapping, mempetakan diri kita. Apa tadi hubungannya ketika saya mau berangkat umroh sakit? Ya, memang ini sudah ketentuan Allah. Allah yang menciptakan kita dari yang mendha'afin, dari yang lemah, summa ja'ala min ba'di dha'afin. Wah, dari yang lemah menjadi kuat. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya memang kita diberi kekuatan. Lama-lama setelah kuat, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Lama-lama menjadi lemah. Ini rambut yang tadinya hitam menjadi syaibah, jadi uban. Artinya Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Allah menuju pada satu titik kehancuran. Tubuh kita akan hancur. Ini mengingatkan kita bahwa kita dalam perjalanan menuju kepada Allah. Maka kita disetting oleh Allah meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Coba lihat. Saya tidak boleh makan ini, saya tidak boleh makan ini, saya tidak boleh makan ini, kata dokter. Ini dikurangin, ini dikurangin, ini dikurangin. Itu kan kata dokter. Ya karena fisik. Ini namanya meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Memang disetting oleh Allah. Yang biasanya dari bayi, kita ingat bayi itu tidur aja. Nah, sekarang semakin bertambah umur, apalagi semakin tua, semakin bertambah umur, malam-malam bangun. Tidak bisa seperti dulu. Itu sehingga kita disuruh untuk sholat malam. Ini menunjukkan bahwa kita ini dekat lagi habis waktu kita di dunia ini. Subhanallah, yang tadinya kuat, lama-lama melemah. Dulu sekian tahun yang lalu kita naik turun gunung, Mentawai, Sulawesi. Ya, sekarang ya masih naik tapi tidak seperti dulu lagi. Wajar Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kita kuat, lama-lama menjadi lemah. Ini semua adalah tanda kebesaran Allah bahwa badan kita akan kita tinggal. Subhanallah. Dulu dari kecil tidak punya apa-apa. Sekarang dikasih harta, dikasih ilmu. Nanti lama-lama harta yang kita nikmati pun sedikit. Walaupun Anda punya harta banyak. Anda punya rumah mewah. Depan ruang tamunya pakai mebel yang mewah. Depannya ada taman dan seterusnya. Ada garasi mobil dan seterusnya. Lama-lama kita tidak pernah sentuh lagi itu. Rumah yang mewah tadi. Dari mobil, kamar mandi, dapur pun jarang. Kamar, makan, tempat ruang makan. Balkon yang tadinya kita bikin, nanti bikin balkon bisa ngeliat apa-apa. Balkonnya pun pernah debu, penuh dengan debu, nggak pernah dilihat. Mebelnya pun jarang didudukin. Subhanallah. Paling hanya walaupun keluar naik mobil, kamar, ruang makan, kamar lagi. Hanya itu. Padahal rumahnya luas. Apa ya gara-gara rumahnya Anda luas setiap hari keliling rumah? Enggak juga. Sampai pun tempat tidur Anda
besar, paling yang Anda pakai hanya berapa meter. Semakin punya waktu, semakin tambah umur, semakin tidak bisa menikmati harta. Maksudnya Pak, susah sedekah, disuruh sedekah. Sekarang kala nggak paham. Orang punya harta miliar-miliar tidak sedekah. Padahal yang dinikmati amat sangat sedikit di antara sekian uang miliar. Pada kanan kiri depan belakang kita banyak orang susah. Disinilah supaya kita menyadari bahwa kita menuju pada titik ketidakberdayaan. Maka pentingnya kita berzikir, ya Allah kami ini tidak berdaya la haula wala quwata illa billah. Jadi ini ingat Bapak-Bapak Ibu surat Ar-Rum ayat 54. Nah, jangan kita sudah bertambah umur sok seperti umur 17 tahun. Hah, subhanallah. Nah, semangatnya boleh, tapi kita juga harus mengerti ini adalah sunnatullah, sudah ditentukan oleh Allah, yang mana kita akan menjadi semakin malas sampai titik ketidakberdayaan, jantungnya selesai. Hmm. Maka dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa huwal alimul qadir. Allah tahu apa yang kita kerjakan dan ya Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini surah Ar-Rum ayat 54 tadi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang menyadari sunnatullah ini. Nah, tidak ada satupun yang semakin kuat. Siapapun Anda seorang penguasa, Anda akan selesai dari kekuasaan Anda. Subhanallah, Anda seorang hakim, Anda akan selesai dan akan ada pertanggungjawaban semua. Tidak ada tanpa ada pertanggungjawaban. Ini berat, bahwa kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, Anda punya harta, harta tidak bisa Anda nikmati sekarang. Maka berbagilah, berbagilah, berbagilah. Saya kalau melihat orang-orang yang di pedalaman, kita berjuang di pedalaman, Masya Allah sangat amat fakir sekali. Mualaf-mualaf kita sangat fakir. Kita banyak proyek ya, di antara kita sedang bangun pondok pesantren tahfidzul Quran ya untuk kaum duafa. Kita sedang membangun sekolahan yang ada di pedalaman. Karena dengan sekolahan itu banyak orang masuk Islam, amat sangat banyak sekali. Ya. Nah, sekarang kita juga bangun vokasinya, pemberdayaan umat mualaf yang sangat fakir gimana bisa berdaya. Subhanallah. Serahkanlah harta untuk perjuangan di jalan Allah dan ini namanya investasi akhirat. Subhanallah. Harta apa lagi? Ya. Subhanallah. Nah, Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berzikir ingat Allah, ya Allah ini semua dari Engkau, termasuk saya sakit dari Allah, saya dapat nikmat dari Allah, saya sehat dari Allah, semua maka kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, namanya tauhid rububiyah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun hanya sebentar. Insya Allah besok kita akan lanjutkan walaupun hanya kajian-kajian sebentar ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, baik yang di Indonesia, di Amerika, di Kanada, dimanapun berada. Mudah-mudahan manfaat ya. Jadi ingat ketika kita sakit jangan menggerutu. Ini sudah sunnatullah sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Kadang-kala kuat, kadang-kala lemah. Itu memang sudah ketentuan Allah. Ya, maka ketika kita menyadari itu, baru kita sadar la haula wala quwata illa billah. Itu kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.